Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam tayangan video singkat ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan terus menguatkan kami, meneguhkan iman kami, yang akan terus menuntun kami di dalam menjalani hidup hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur nomor 20. Mazmur nomor 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan 10, saya akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 untuk Bapak Ibu semuanya. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Ayat 7 berkata demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagian ini dengan satu tema, Tuhan memberi kemenangan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah seorang raja yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Daud harus memimpin satu bangsa yang besar, satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Daud juga bukan saja seorang raja, tetapi yang sangat menarik adalah Daud adalah seorang raja, seorang pribadi yang juga dekat dengan Tuhan. Dia sosok pribadi yang memiliki satu hubungan relasi yang dekat dengan Allah. Karena itu di dalam Mazmur 62, kalau Bapak Ibu membaca, di sana Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tidak berkata, kalau aku dekat dengan pasukanku, aku tenang. Kalau aku dekat dengan kereta pasukanku, aku tenang. Kalau aku dekat dengan kekayaanku, aku tenang. Daud tidak berkata seperti itu. Tetapi Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, beberapa mazmur yang ditulis oleh Daud mengungkapkan dia adalah sosok pribadi yang memang memiliki kedekatan relasi yang intim dengan Tuhan. Dan tentu saja saudara, ini menjadi satu teladan yang baik bagi kita. Salah satunya adalah di dalam Mazmur nomor 20 ini. Di dalam Mazmur 20 ini ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan untuk saudara. Yang pertama, Daud tahu kepada siapa ia harus berharap. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6, berkali-kali Daud berkata, kiranya Tuhan, kiranya nama Allah Yakub, kiranya dikirimkannya, kiranya diingatnya, kiranya diberikannya, kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Artinya apa saudara? Daud tahu kepada siapa dia berharap. Pada saat dia di dalam kesesakan, pada saat dia di dalam peperangan, pada saat dia membutuhkan sokongan dukungan, pada saat dia ingin merancangkan sesuatu untuk masa depannya,
Dia tahu kepada siapa dia harus berharap. Bukan kepada manusia, bukan kepada pertolongan bangsa lain, tetapi dia menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Saudara, kepada siapa saudara dan saya harus berharap? Dan kepada siapa kita harus menaruh harap kita saat ini? Pada saat kita di dalam kesesakan, pada saat kita di dalam peperangan, pada saat kita di dalam pergumulan, pada saat kita sedang merancangkan sesuatu untuk masa depan kita. Kepada siapa saudara dan saya harus berharap? Firman Tuhan katakan, hanya kepada Tuhan Allah saja. Yang kedua, di dalam bagian ini kita bisa belajar. Daud tahu siapa yang ia akan andalkan di dalam hidupnya. Daud tahu siapa yang harus dia andalkan di dalam kepemimpinannya, di dalam hidupnya setiap hari. Dalam ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara memperhatikan di sana, ada dua kelompok orang yang disebutkan oleh Daud. Kelompok yang pertama adalah orang yang memegahkan kereta dan kuda. Orang yang memegahkan kereta dan kuda, Alkitab mengatakan akan rebah dan jatuh. Kelompok yang kedua adalah mereka yang mengandalkan atau memegahkan Allah, mengandalkan Tuhan Allah. Dan Alkitab menuliskan, orang yang seperti ini, dia akan tetap tegak berdiri di dalam berbagai macam ancaman apapun. Saudara, dua kelompok manusia ini akan selalu ada selama dunia ini masih ada. Dua kelompok manusia ini akan ada terus di sekitar kita. Bahkan mungkin di antara kita pun. Kita ada di bagian mana? Ada orang-orang yang mengandalkan, menaruh percaya pada kuda, pada kereta. Dan mereka adalah orang-orang yang di dalam hidupnya itu mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan apa yang melekat pada dirinya. Dan ingat saudara, kereta adalah buatan manusia. Kuda adalah binatang piaraan manusia. Dan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan apa yang melekat pada dirinya, atau orang yang mengandalkan selain daripada Tuhan, cepat atau lambat, pasti akan rebah dan terjatuh. Saudara, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Allah, menaruh harap percaya kepada Allah sepenuhnya, maka yang akan ia dapatkan adalah dia akan tetap tegak berdiri di dalam kondisi apapun. Dia akan tetap kokoh karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, kemegahan kita bukan bergantung kepada apa yang kita miliki, tetapi bergantung kepada siapa yang memiliki kita. Saya ulangi sekali lagi. Kemegahan kita sebagai orang Kristen bukan bergantung kepada apa yang kita miliki, tetapi bergantung kepada siapa yang memiliki kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu saudara, Daud di dalam bagian ini mengingatkan kita. Daud tahu siapa yang patut dan layak untuk dia andalkan di dalam hidupnya. Bukan kuda perangnya, bukan kereta perangnya, tetapi hanya Allah, nama Allah, nama Tuhan yang patut dia andalkan. Saudara, kalau membaca di dalam Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Daud
mengatakan di sana bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku dan memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya, sebab Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara, Daud tahu siapa yang dia andalkan. Hanya Tuhan yang dia akan andalkan di dalam hidupnya. Pertanyaannya, siapa yang akan saudara dan saya andalkan di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita akan mengandalkan kereta, kuda, artinya kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, apa yang kita miliki, kepandaian kita, kecakapan kita, kepintaran kita, kekayaan kita? Ataukah kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Yang ketiga, Daud tahu siapa yang menjadi sumber kemenangannya. Daud ketika dia berperang, dia menang. Dan Daud tahu siapa yang menjadi sumber kemenangannya itu. Karena itu di dalam ayat 7 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Daud sadar kalau dia bisa menang di dalam peperangan, di dalam hidupnya, bukan karena kereta perangnya, bukan karena kuda perangnya, bukan karena pasukannya yang hebat, tetapi karena Tuhan yang memberi kemenangan kepada dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap peperangan yang Daud lakukan, ia memang maju bersama dengan pasukan. Tetapi Daud tidak menaruh harapnya kepada pasukan itu, tapi dia menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dan dia tahu bahwa kemenangan itu bersumber dari Tuhan Allah saja. Saudara, siapa yang akan kita andalkan di dalam hidup kita? Kepada siapa kita harus menaruh harap kita? Dan siapakah yang memberi kemenangan kepada kita? Hanya Tuhan Allah saja. Bukan kepada kereta, bukan kepada kuda, bukan kepada kekayaan manusia ataupun jabatan yang kita miliki. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, siapakah sumber kemenangan kita? Adalah Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus andalkan Tuhan, dan kita tahu bahwa kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah dan hanya Engkaulah yang seharusnya menjadi harapan kami. Biarlah Tuhan kami terus boleh belajar menaruh harap kami kepada Engkau. Kami terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Dalam setiap pergumulan apapun yang kami alami, hadapi, hanya Engkau harapan kami dan andalan kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami sampai hari ini, kami bisa menang, kami bisa menjalani hari-hari kami, semuanya adalah karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Selamat beraktivitas. Amin.